Mereka mencoba melakukan sebuah sewer tentang Indonesia yang menggunakan software bajakan. Tapi saya jawab itu bagus. Kenapa? Karena 80% menggunakan software bajakan itu berarti bangsa kita ini sudah sangat cerdas dalam mengenal software. Perbedaan antara software asli dan bajakan itu sangat mudah untuk membedakannya. Tapi mengingat banyak sekali di negara kita ini 85% masih menggunakan software bajakan dan itu sangat istimewa. Oke, tadi kita sudah bahas tentang cara memvalidasi software Microsoft. Nah, untuk era tahun ini, teman-teman, di 2022 itu tidak sulit untuk bisa membedakan antara software bajakan atau software asli. Nah, saya ngambil contoh case di produk software untuk manufaktur SolidWorks. Itu teman-teman juga bisa langsung kunjungi websitenya solidworks.com atau mungkin produk-produk Autodesk. Itu teman-teman datang ke sana, kemudian teman-teman bisa nyari, nanti di tab menunya itu ada Find Reseller. Nah, Find Reseller nanti teman-teman bisa lihat tuh seluruh perusahaan yang menjual produk itu. Gitu. Termasuk Genius sendiri juga kita provide untuk produk tersebut gitu. Jadi saat ini sangat mudah dengan adanya keterbukaan teknologi untuk si internet, teman-teman bisa memvalidasi untuk proses atau pernyataan untuk membeli software. Oke, tadi kita bahas tentang cara verifikasi software. Sekarang kita bahas tentang untung ruginya beli software yang berlisensi resmi. Oke, sebenarnya kalau bicara tentang pembelian software lisensi resmi nggak ada ruginya, karena itu termasuk investasi kita untuk jangka panjang. Nah, yang teman-teman harus pahami di sini, ada beberapa prinsipal software yang menjual softwarenya itu dengan dua sistem. Yang pertama, yaitu dengan cara subscription atau sering disebut langganan. Nah, langganan ini artinya ketika teman-teman membeli satu produk, saya kasih contoh produk Adobe. Nah, dari prinsipal Adobe ini menjual produk-produknya itu dengan pembelian subscription untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun pembelian. Nah, setelah 1 tahun pemakaian, maka teman-teman diwajibkan untuk membayar lagi biaya perpanjangan selama 1 tahun. Itu bentuk model yang pertama adalah subscription. Kemudian model yang kedua, untuk model yang kedua ini bentuknya adalah perpetual license. Kalau tadi subscription license, yang kedua perpetual license. Perpetual license ini adalah proses pembelian hanya 1 kali bayar dan bisa digunakan untuk selamanya. Optionalnya, ketika teman-teman ingin memiliki upgrade tahunan, itu maka teman-teman hanya diminta pembayaran tentang upgrade version atau maintenance, yearly maintenance. Nah, ini tuh nanti teman-teman bisa dapatkan upgrade. Contoh, produk yang melakukan penjualan secara masih perpetual license itu Microsoft untuk Windows, mereka masih jual. Untuk yang Office juga mereka masih jual. Kalau bentuk subscription mereka jual Office 365. Kemudian untuk produk desain itu masih ada yang jual perpetual license seperti SolidWorks, itu juga masih perpetual license. Hypermill masih perpetual license. Katia juga masih perpetual license. Misal teman-teman beli di tahun 2022, kemudian ingin minta upgrade-nya di tahun 2023, itu tinggal bayar maintenance yearly-nya aja atau maintenance tahunnya, maka teman-teman secara otomatis mendapatkan versi terbaru. Oke, itu dua jenis license yang dijual. Oke, kemudian keuntungan membeli license atau produk asli. Yang pertama, teman-teman mendapatkan proteksi dari data yang teman-teman punya. Ini sangat penting sekali dan sangat rahasia sekali karena tidak diinformasikan secara global. Tapi mungkin akan saya sampaikan di video ini. Oke.
Jadi dalam satu software itu sudah memiliki yang namanya sebuah sistem yang bisa mengirimkan, ingat nih teman-teman, mengirimkan data kita ke pengembang software. Wow. Jadi misalnya teman-teman sering jumpai di salah satu aplikasi, katakan saja aplikasi Android deh. Terkadang di aplikasi Android itu ada permohonan untuk bisa mengakses media, kemudian bisa mengakses kontak, minta izin untuk akses macam-macam lah. Dan ketika teman-teman sudah memberikan akses izin untuk mengakses itu semua, maka data yang kita punya, baik di handphone ataupun di device laptop, mungkin juga PC, itu akan terbaca secara terbuka oleh sistem software tersebut. Jadi jangan menyimpan data-data penting di device kita atau data-data yang terlalu sifatnya pribadi. Oke, ini salah satu yang mungkin teman-teman jarang ketahui. Saya sampaikan di video ini sebagai bentuk kepedulian untuk bisa sharing tentang knowledge yang saya punya. Salah satu contoh seperti ini. Ada satu perusahaan membeli software yang mereka tidak tahu bahwa software yang mereka beli itu adalah software bajakan. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Ketika mereka install di sebuah PC yang mereka punya, data yang mereka punya itu tiba-tiba diketahui oleh pengembang software tersebut. Kok bisa? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika sebuah device sudah terhubung dengan internet dan aplikasi tersebut diizinkan untuk bisa beroperasi di device kita, maka dia akan dengan mudah melihat data-data yang kita punya. Dari yang pertama ya, kalau teman-teman tahu sistem GPS sudah otomatis itu kita diketahui titik koordinat di mana kita berada. Diakses secara luas data kita. Jadi satu perusahaan itu tiba-tiba mereka kaget mendapatkan surat pemberitahuan tentang pemakaian software bajakan dari lawyer, karena prinsipal software biasanya tidak bekerja sendiri, mereka akan bekerja dengan law firm yang ada di Indonesia untuk memberikan peringatan terhadap perusahaan yang memakai software bajakan untuk menggunakan software yang berlisensi. Oke, memang agak sedikit gimana gitu, cuma ya saya akan membahas lebih detail lagi tentang ini di video selanjutnya karena terlalu sensitif agar bisa dipilah-pilah juga atau bisa diedit perkataan yang saya sampaikan di video ini. Agar tidak menjadi delik atau tuntutan nanti ke depannya menyampaikan sesuatu yang sifatnya rahasia. Tapi demi keberlangsungan dan demi kepentingan kita bersama bangsa Indonesia dalam menggunakan software yang berlisensi, tentunya tujuan dari video ini adalah ikut serta mengedukasi semua kawan-kawan yang melihat video ini untuk menggunakan software yang asli atau resmi. Nah, keuntungan yang lain adalah dengan membeli software yang asli, resmi, itu teman-teman juga mendapatkan yang namanya support training penggunaan. Jadi, dengan mendapatkan training dan trainernya juga sudah tersertifikasi secara internasional untuk salah satu produk tersebut, maka ini akan memudahkan teman-teman untuk proses adaptasi atau akselerasi penggunaan software tersebut. Dan yang selanjutnya adalah data kita tidak tersebar secara luas atau secara bebas karena software kita memiliki agreement khusus yang mana ketika data kita tersebar luas maka kita akan bisa menuntut siapa yang menyebarluaskan software ini. Tapi kalau software kita yang kita pakai bajakan, data kita tersebar luas, kita mau nuntut ke siapa? Kita aja pakai yang bajakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Itulah beberapa keuntungan yang mungkin saya bisa jelaskan. Dan sekali lagi, yang terakhir adalah bagaimana cara mendapatkan software yang asli. Jadi mudah saja teman-teman. Teman-teman tinggal kunjungi website Genius, teman-teman cari software yang teman-teman butuhkan, karena kita memang sudah bekerja sama dengan beberapa prinsipal software license yang memang sudah terverifikasi, dan teman-teman setiap pembelian akan memiliki account yang khusus yang tersedia di portal prinsipal tersebut. Jadi punya akun sendiri
serial numbernya resmi, bisa diverifikasi, bisa juga divalidasi, dan mendapatkan support training dari tim Technical Genius. Mungkin sekian dulu video kali ini tentang pembahasan ciri-ciri software bajakan atau asli dan bagaimana mendapatkan software yang asli. Seperti yang sudah saya jelaskan, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.